Izin koreksi Bu, total yang di kelas kewirausahaan ini ada 38. Sekarang masih 33, berarti sisa 5 orang lagi. Oke, tolong di backup ya Mbak ya. Siapa aja hari ini yang tidak hadir gitu ya. Mungkin nanti datangnya agak terlambat nih ya. Ya nggak apa-apa sih, tadi kan saya bilang jam 4 gitu ya. Mungkin kita tunggu dulu ya, sampai pas aja sih jam 4 gitu ya. Karena tadi kan saya udah bilang jam 4 gitu ya. Oke, nice Bu. Baru 3 menit lagi. Tolong dikonfirmasi temannya untuk segera masuk gitu. Terima kasih. Sesuai yang hadir di sini sudah 36 ya. Tadi wilayah ada 38 untuk total mahasiswa, jadi ada 2 mahasiswa yang belum hadir. Eh, Tolong nanti di backup ya Mbak Sarah ya. Di akhir perkuliahan mungkin bisa japri saya siapa aja mahasiswa yang tidak bisa hadir, yang tidak hadir hari ini. Itu ya Mbak ya. Oke, baik Bu. Baik, ini mata kuliah kewirausahaan ya. Dan ini kelas matematika ya. Angkatan 2022 kelas B gitu ya. Oke. Nanti kita sebenarnya tulisan pengampunya ada 2 ya. Nanti ada Bu Dwi dan juga ada saya gitu. Tapi kayaknya kemarin kita udah kesepakatan. Jadi kalau yang kelas A Bu Dwi, terus yang kelas B itu nanti dengan saya gitu ya. Kemungkinan sampai akhir gitu ya. Seperti itu. Jadi emang lebih baik gitu ya. Jadi lebih fokus. Saya lebih kelas B-nya nanti Bu Dwi-nya kelas A gitu ya. Tapi intinya juga sama gitu ya. Kita juga udah diskusi untuk eh, kegiatan perkuliahan keusahaan kurang lebih hampir sama sih sebenarnya gitu ya. Sebelumnya suara saya kedengaran? Dengeran Ibu. Oke. Nah, di sini ada kontrak kuliah ya. Jadi intinya nanti kita akan bahas setiap pertemuan topik bahasan sesuai dengan jadwal. Bisa ada jadwalnya. Kemudian jangan lupa kehadiran untuk pertemuan tatap muka ya. Mau secara sinkronus ataupun asinkronus gitu ya. Tetap berusaha untuk hadir. Di sini ada batas minimumnya ya. Minimal gitu ya 80% ya minimal. Jadi ya kalau bisa lebih dari ini gitu ya. Terus kemudian nanti ada beberapa tugas gitu ya. Ada pembuatan laporan, ada tugas individu juga gitu ya. Eh Nanti materi dan pengumpulan tugas individu ataupun kelompok, silakan saya minta tolong PJ kelas, ini Mbak Sarah ya. Nanti tolong buatkan G-Drive atau OneDrive gitu ya. Tolong nanti dikirim ke saya gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Seperti itu, jadi tolong nanti dikoordinir teman-temannya. Nah, kemudian di sini untuk jadwal gitu ya. Tadi kan saya udah bilang eh, kita membahas tentang eh, saya udah buat timeline ya eh, semuanya ya. Namanya juga rencana gitu ya. Nah, kita nggak tahu nanti ke depannya kayak apa gitu ya. Jadi nanti eh, karena ini kewirausahaan gitu ya. Jadi nanti eh, kalian gitu ya silakan untuk memikirkan ide bisnis apa yang akan kalian pilih gitu. Bebas sih kalau mau idenya seperti apa nanti bebas. Nah, untuk menentukan ide bisnis perlu ada namanya role model. Nah, nanti silakan cari di YouTube kira siapa sih eh, yang dijadikan model gitu ya. Tokoh siapa yang dijadikan model yang jadi nah, dari situ mungkin bisa diikuti gitu ya. Terus yang sesuai dengan ide bisnis kalian semua gitu ya. Nah, ini ada beberapa eh, rencana nanti hari ini. Hari ini kita emang saya ingin memberikan kontrak ya kayak apa sih
perkuliahan kita selama 1 semester ini gitu ya. Terus kemudian nanti eh, saya minta nanti bisnis, tadi saya udah bilang ya. Nah, nanti silakan gitu ya membuat pemaparan terkait dengan nanti model yang saya idolakan gitu ya terkait dia tapi sesuai dengan ide bisnis ya. Misalkan ingin memang bimbel ya silakan. Berarti dia emang lebih ke pendidikan ataupun yang lain juga boleh gitu ya. Silakan gitu. Nah, atau makanan juga boleh gitu ya. Nah, silakan cari, kemudian dibuat PPT aja ringkas dan ini tugasnya individu ya semuanya ya. Tugasnya individu silakan. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya nanti. Terus nanti minggu kedua, di pertemuan kedua, nah nanti silakan kalian mulai presentasi. Nah, sekarang nanti silakan di dulu, di YouTube juga, atau mungkin sudah punya usaha gitu ya. Silakan aja bisa dikembangkan juga gitu. Caranya dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Mungkin 2 pertemuan lah ya. Satu kelas ada berapa tadi? 38 gitu ya. Kalau ada 38 ya bisa lah ya untuk 2 kali pertemuan gitu ya. Awalnya mau saya buat 1 kali pertemuan, tapi 2 kali pertemuan aja. Yang penting udah saya tahu lah kayak gitu. Sekilas saya tahu gitu idenya apa. Nanti di pertemuan keempat gitu ya, eh, kalian sudah bisa menentukan, udah membuat proposal bisnisnya kayak apa. Nah, itu rencana nanti presentasi juga ya, mulai presentasi pertemuan keempat sampai pertemuan ke-8 gitu. Nah, nanti yang pertemuan 9 kita secara asinkronus aja pengumpulan proposal bisnisnya, terus kemudian sambil persiapan eh, realisasinya gitu ya. Bisa nanti. Tapi nanti yang di pertemuan 10 kalau yang 9 nggak perlu, jadi kayak mungkin di WA group aja, kalau emang ada yang perlu, silakan diskusikan gitu ya. Tapi secara asinkronus, kemudian yang pertemuan ke-10, nanti kalian bisa kita bisa persiapan realisasinya secara luring aja kan lebih enak ya apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau bisa kemarin habis selesai diskusi ya eh, dengan dosen yang lain, jadi hampir kita samakan dengan yang kelas yang lain juga gitu ya nanti ya. Nanti di pertemuan setelah UTS lah intinya ya kan ini ya deadline-nya nih ya pengumpulan proposal bisnis ini intinya setelah UTS itu sudah mulai realisasi gitu ya. Itu harapannya sih udah mulai realisasi. Nanti kemarin dari hasil diskusi nanti mungkin akan berubah ya kita nggak tahu ya nanti ya. Saya akan konfirmasi aja gitu. Nanti akan dipinjamkan dari prodi eh, sarannya nanti saya konfirmasi lagi gitu ya. Akan dipinjemin dari prodi untuk modalnya. Silakan kalian nanti bisa kembangkan untuk bisnis tersebut. Nah, realisasinya itu antara eh, ini lambat-lambatnya ya pertemuan 11 gitu ya. Ya mungkin 10 saya lihat lagi bagaimana nah, mungkin pertemuan 11 sampai 14 itu udah mulai realisasinya gitu ya. Eh, bisa mulai nanti pemasarannya gitu ya. Intinya nanti kalian dipinjemin prodi, besaran dananya masih eh, ini kita masih diskusi ya, masih harus diskusi lagi gitu ya. Ini saya akan konfirmasi lagi besaran pastinya gitu ya. Terus kemudian nanti bisa dikembalikan. Nah, kalau keuntungan bisa diambil sendiri. Jadi emang kalian intinya di sini belajar gitu ya semuanya ya. Nah, kayak kok bisa jangan rugi gitu ya. Kita kan namanya kewirausahaan juga harus belajar gitu ya. Tadi silakan belajar nanti akan dipinjami modal, nanti akan dikembalikan lagi, tapi nanti eh, keuntungan diambil sendiri gitu aja ya nanti ya. Nah, kemungkinan realisasinya sekitar ini ya, minggu-minggu 11 sampai ke 14. Itu berapa minggu nih? Tuh, 2, 3, 4, sekitar 4, 5 minggu lah ya. Kayak gitu, silakan melakukan itu. Dan kalau bisa nanti di pertemuan 15, itu sudah mulai di minggu-minggu yang ke-15 gitu ya, itu udah kita nanti ada pameran ya. Jadi persiapin juga dananya untuk pamerannya itu juga gitu ya. Itu. Nah, kemudian nanti di pertemuan terakhir, saya minta presentasi laporan akhir. Seperti itu ya semuanya ya. Jadi nanti dilengkapin lagi, yang awalnya hanya proposal, hanya prediksi aja bagaimana, nanti laporan akhirnya baru realisasinya. Untungnya berapa, ruginya bagaimana, profitnya apa yang diperoleh gitu ya. Dipresentasiin aja gitu ya. Saya minta di akhir seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lagi di bawah. Nah, ini untuk tugas pertemuan pertama. Tadi kan saya minta presentasi ide bisnis. 2 pertemuan di awal tadi ya.
Jadi saya minta nanti ide bisnis sama role model. Jadi nanti semuanya bisa membuat tema bisnisnya apa. Contohnya eh, jasa membuat hampers dan souvenir ataupun bimbel dan lain-lain. Terserah eh, ide bisnis apa yang Bapak Ibu geluti gitu ya. Semuanya geluti gitu ya. Misalnya habis dari S2 jadi kayak mesti ke Bapak Ibu gitu ya. Jadinya seperti itu ya semuanya ya. Nah, silakan dipikirkan, bisa dalam waktu 1 minggu, minggu depan kita bisa presentasi ya, jadi 2 minggu ini. Nah, kemudian baru menentukan role model sesuai dengan ide bisnis Anda. Ya, bisa cari di YouTube juga, eh, Instagram juga boleh, silakan. Terus kemungkinan ya, kemungkinan nanti kebaikannya apa, kurangannya apa, itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Analisisnya apa, ada sih contoh gitu ya. Bentar. Ini yang angkatan sebelumnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi angkatan sebelumnya, silakan buat PowerPoint yang kayak gini. Kelihatan, Kelihatan Ibu. kelihatan tidak? Pastel. Itu aku mau pastel. Yang bawah. Ini ada yang bocor ya tadi ya. Jadi ada yang tanya. Kelihatan ya semuanya ya. Jadi yang tahun lalu sebenarnya nggak apa-apa sih formatnya bebas ya. Cuma saya pengen tahu gambaran ide bisnis kalian apa. Jadi kalian siapa untuk bisnis Anda gitu ya. Ya, seperti itu aja sebenarnya. Ini contoh ya, boleh juga diikuti gitu ya. Boleh ya, gitu. Silakan. Pembuatan hampers dan souvenir. Eh, yang idenya, nah ini dia, saya nggak tahu nih tokonya siapa gitu ya. Nah, mungkin biografinya gitu ya, modalnya siapa gitu ya. Dia juga memiliki bisnis yang sama ya. Kalau memang ingin jasanya terkait dengan hampers dan souvenir ya seperti ini gitu ya. Terkait dengan hampers dan souvenir juga gitu ya. Ini role model siapa sih yang menginspirasi gitu ya, tapi juga disesuaikan dengan ide bisnisnya. Jadi, seperti itu. Nah, ini ada possibility kemungkinannya apa? eh, Nanti kemungkinan baik dan kemungkinan buruk ya pastinya ya. Kemungkinan baik kalau saya akan mengembangkan hampers ini, ide bisnis terkait hampers ini semakin berkembang, ya kan? Karena kan udah mengikuti tren tuh. Uh, Pertama, target pasar yang cukup luas, terserah kemungkinan baik ingin memilih ide bisnis ini gitu ya. Kemungkinan buruk juga ada gitu ya. Kesulitan permintaan klien, pesaing, cari vendor yang dibutuhkan dan lain. Silakan udah mulai memikirkan gitu ya. Jadi kan pasti ada kebaikan sama keburukannya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Jadi langsung implementasi aja nggak apa-apa. Gitu ya semuanya ya. Terus ini ada analisis dari capabilities dan constraints-nya. Ya, silakan gitu ya. Nanti eh analisisnya kayak apa sih nih untuk bisa terbiasa berpikir kreatif, antusias, dan lain-lain gitu ya. Terus rencananya. Nah, ini baru masuk ke rencananya kayak apa nanti ya. Mungkin bisa dikasih latar belakangnya apa dulu sih kenapa ingin eh, memilih jasa ini, ide bisnis ini. Gitu. Silakan. Nah, ini deskripsinya ya, kasih deskripsinya juga. Nanti kayak apa sih produknya, kayak gitu. Nah, ini ya, kalau emang saya sebenarnya sudah punya bisnis kecil-kecilan tentang apa, ya boleh juga ditampilin, bisa dikembangin juga, nggak apa-apa juga ya. Eh, Sambil minum air gitu ya, minum air, jadi juga bisa gitu ya, dikembangin juga untuk mata kuliah ini sudah beberapa contohnya gitu ya. Silakan deskripsi dari produk yang ingin kalian ini. Kemudian ini masih tugasnya individu ya, karena saya ingin lihat nanti ide bisnisnya apa. Nah, nanti proposalnya nanti kelompok aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi paling enggak silakan mulai memikirkan sendiri dulu ya. Nanti kalau ide bisnis saya itu apa? Ini masih individu ya. Dan 2 pertemuan di awal untuk presentasi. Nah, ini target. Jadi nanti target sasaran produk saya ini eh, siapa gitu ya. Nanti bisa pelajar, ibu rumah tangga, dan lain-lain gitu ya. Silakan. Terus nanti strategi marketingnya bagaimana? Oh ya, nanti ada diskon atau berapa gitu ya, potongan harga. Terus atau nanti bisa penyebarannya menggunakan pemasarannya menggunakan sosial media gitu ya, Instagram, TikTok dan lain-lain. Itu jadi paling enggak ide bisnis juga harus jelas gitu nanti gimana strategi marketingnya dan lain.
Nah, itu aja sih sebenarnya. Ini contoh ya. Nanti kalau mau saya mau nambahin lagi, silakan gitu ya. Silakan gitu ya. Itu. Oke, tadi sekilas. Saya lanjut lagi, itu 2 pertemuan, di minggu depan ya, di dua pertemuan di awal, mulai minggu depan ya, mulai presentasi. Nah, eh, tadi kan dari timelinenya, jadwalnya, eh, minggu keempat, pertemuan keempat, dan seterusnya, sampai pertemuan ke-8 kita presentasi gitu ya. Nah, nanti saya minta juga ya, seperti ini ya, mungkin nanti bisa dipikirkan juga ya, sekarang gitu, nanti kelompoknya mau siapa aja, silakan. Atau nanti paling lambat sih, nanti ya, setelah eh, pertemuan ketiga kayaknya ya. Nanti kan sudah ada ya, udah tahu lah ide bisnisnya mana-mana-mana, baru dikelompokkan juga boleh seperti itu. Ada yang kayak tadi mau hampers, ya mungkin bisa langsung berkelompok. Silakan kalau memang ide bisnisnya sama. Deadline-nya minggu ketiga ya, semuanya ya. Minggu ketiga sudah ada, walaupun nanti di minggu ketiga masih ada presentasi, tapi kan udah tahu kan ide bisnisnya apa gitu. Kalau bisa deadline-nya pertemuan ketiga, saya minta kelompoknya ya. Jadi udah sesuai dengan eh, karakteristik ide bisnisnya gitu ya. Kalau yang sama mungkin bisa satu visi menjadi kelompok. Silakan gitu ya. Saya minta ini dikirim ke saya. Nama ide bisnisnya apa? Saya nggak tahu ide bisnisnya apa. Silakan menentukan nama ide bisnisnya apa, jenis usahanya apa. Mau kuliner ataupun jasa. Misalkan bimbel berarti dia bimbelnya apa namanya, bimbingan belajar apa, kasih nama gitu ya. Jenis usahanya apa gitu ya. Eh, Berarti kan di situ pendidikan kalau kita ngomong bimbel atau produk digital, aplikasi. Silakan semuanya ya. Ya, diharap setelah mata kuliah ini nanti bisa tuh usahanya berkembang gitu ya. Misalkan awalnya dari coba-coba dulu gitu ya. Terus nanti bisa berkembang, terus nanti dibuat CV, PT segala macam. Boleh juga nggak apa-apa gitu ya. Ada kok juga yang seperti itu gitu ya. Akan lebih baik gitu ya. Jadi selain lulus dari kuliah ternyata ada juga usaha baru nih. Usahanya dari ini, dari kuliah ini gitu ya. Untuk kelompok sampai seterusnya jadi usaha bersama gitu ya. Silakan gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Ini ada beberapa kayak proposal gitu ya, contoh gitu ya formatnya gitu ya. Nggak harus sama kayak gini sih, biar ada pandangan aja sih. Silakan nanti dibuat ya seperti laporan biasa. Intinya ada introduksinya apa, latar belakangnya apa sih kok memilih bisnis ini, nanti rumusan masalah, tujuan, luarannya apa, terus kemudian pelaksananya bagaimana gitu ya. Kalau bisa sudah ada justifikasi anggarannya kayak apa gitu ya. Nanti akan saya konfirmasi juga sih, nanti besaran biayanya kayak apa, berapa, karena kita masih diskusi gitu ya. Eh, Kepastiannya ya, nanti akan saya konfirmasi lagi gitu ya. Paling nggak sekarang fokus ke ide bisnisnya apa dulu, gitu ya semuanya ya. Itu sih kurang lebih. Terus untuk tugas kelompok, nanti ada sesi tanya jawab nanti ya di akhir. Terus saya nyampaikan dulu aja, apa sih 1 semester ini gitu, biar agak jelas. Kalau masa ada tambahan apa, nanti mungkin sambil jalan gitu ya. Terus kemudian tugas kelompok, sama kayak tadi saya bilang, oh salah nih ya. Di sini, ini saya masih ngasal sih. Saya pengennya nanti dibagi 10 kelompok aja, 38 dibagi 10 berapa ya? Berarti bisa 3, bisa 4 ya? Bener ya? Ya, bisa 3, bisa 4. Em, Silakan nanti dibentuk ya, 10 kelompok juga nggak apa-apa. Nanti bisa dipresentasikan proposal bisnis sesuai dengan kelompok dan jadwal yang sudah ditentukan kayak tadi. Silakan ditentukan ya. Pembagiannya seperti apa? Tadi kan cuma beberapa kali pertemuan ya, jadi satu itu bisa kelompok sih, kayak gitu. Nah, kemudian kelompok lain bisa memberikan masukan untuk rencana bisnis. Jadi di sini memang kita fokusnya ke bisnis ya, kewirausahaan. Ide bukan dari saya aja, mungkin dari yang lain. Mungkin dari teman kalian yang lain di sini mungkin sudah ada yang punya bisnis ya kecil-kecilan. Nah, itu kan juga bisa jadi memberi masukan ya, kayak apa, kurangnya apa. Silakan ya, di situ nanti kita bisa, intinya kita belajar bersama di sini gitu ya. Gak ada yang ini gitu ya. Terus kemudian proposal nanti dikumpulkan minggu ke-9.
Nanti laporan akhir dilengkapi lagi ya dari yang proposalnya tadi plus PPT ya di minggu ke-16. Seperti itu. Untuk penilaian uang seperti ini ya, nanti tugas role model sama bisnis, pemaparan yang tugas individu 25%, proposal bisnisnya nanti 35%, realisasi ide bisnis, presentasi dan laporan akhir 40%. Ini bobotnya paling besar. Yang penting itu realisasi ya. Masalah untuk rugi itu buat pembelajaran aja nggak apa-apa. Saya pengennya benar-benar direalisasi, benar-benar dipasarkan. Kayak gitu. Itu deh yang cukup. Misalkan ada rugi ulangi ini sih. Yang penting realisasinya sih itu benar-benar eh, terrealisasi. Saya pengennya seperti itu. Kalau rugi nggak apa-apa, kita presentasiin aja. Apa yang menjadi semuanya ya. Rugi juga. Itu pemaparan dari ini ya. Kan kalau misalkan jika ada yang mau didiskusikan, kita coba diskusi bersama. Masih belum? Kalau belum saya ini ya, nambahin lagi ya. Nah, ini dari yang tahun lalu juga, kakak tingkat kalian juga, tapi yang pendidikan, dia usahanya itu jahit gitu ya. Keren ya tadi ya. Menjahit lagi gitu ya. Kayaknya dia udah punya usaha, terus dia kembali lagi kayaknya. Kebetulan ini juga dimasukkan ke kayak semacam PKM gitu ya. Jadi nggak bisa di-share juga ya, kayak gitu. Tapi mungkin bisa jadi contoh gitu ya. Nah, seperti ini ya nanti ya, kurang lebih proposalnya, silakan ada latar belakangnya apa, nah ini perumusannya apa, ya, silakan. Ini kayak contohnya aja sih sebenarnya. Nah, ini nanti untuk pelaksanaannya, deskripsi usahanya apa, ya. Oh, nanti ada dompet kayak gini-gini ya, terus bagaimana itu, ada juga pouch, ada juga gelang, silakan nanti dideskripsikan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk prediksi harganya kayak apa. Nanti saya mau produksi ini Bu, nama-nama produk saya. Kemudian nanti ada kemungkinan saya akan buat ukuran kecil, sedang, besar, ya gitu ya. Dengan harga yang sudah seperti ini. Tuh, silakan. Terus ini rancangan tadi sudah bilang ya. Mungkin bisa membuat kayak gini dulu rancangannya dulu. Nanti labanya untuk tiap tahun, gitu ya. Kok tiap tahun, tiap bulan ya harusnya ya. Tiap bulannya ya. Kok tiap bulan. Tiap minggu ya kita ya. Kita cuma batasnya berapa minggu ya? 5 ya. Nah, itu ya. Mungkin bisa ya dikasih range-nya gitu ya. Boleh, silakan gitu ya. Pembagian tugas juga harus jelas ya. Kalau ada kelompok, berarti juga ada pembagian tugas yang jelas. Kayak gitu. Oke, saya nggak tahu sih. Nanti kalau memang ada PKM, bisa aja kita ajukan. Gitu ya. Kalau memang ada kayak gitu kan, kalau ini ya buat dulu aja. Tapi kalau memang ada buka PKM ataupun apa, bisa diajukan juga. Kan lumayan dapat pendanaan. Lebih, itu kan akan lebih baik kan untuk kalian gitu ya. Responnya juga lebih baik. Kalau dapat pun nanti ya untuk kalian semua gitu ya. Diambil untuk kalian semua. Kita nggak tahu nanti kalau memang ada dibuka PKM ataupun yang lain, ya cukup ya kan suka. Makanya dari awal sudah buat proposal, jadi lebih enak. Kalau memang ada, bisa aja diajukan, kita usulkan. Nah, kalau misalkan lolos, ya alhamdulillah juga kalian dapat dana bantuan, yaitu untuk kalian semua juga gitu ya. Silakan gitu ya. Itu aja sih saran saya. Kayak ini kan diajukan juga untuk yang PKM kalau nggak salah tahun lalu gitu kan. Boleh gitu ya untuk pendanaan lebih gitu ya. Kalau dapat pun ya untuk kalian semua juga gitu ya. Ini kayaknya ada pendanaan nih kayaknya gitu ya. Ya silakan ya dibuat dulu rancangannya dulu. Oke. Terus anggarannya apa, berapa? Silakan di ini ya, ditulis gitu ya nanti seperti apa gitu ya rancangannya gitu ya untuk proposalnya. Untuk yang terakhir riwayat hidup ya. Silakan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang akhir, ini saya kasih ini aja ya, kayak pandangan gitu ya. Kayak apa gitu ya. Ini yang sebelum-sebelumnya. Nanti ini kalau ini yang sudah presentasi akhir gitu ya. Nah, ini membuat eh, burger mini lucu dan imut nih. Dia kasih nama kayak gini gitu ya. Unik gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang ingin jenisnya makanan gitu ya. Kuliner kayak gitu.
Nah, kayak gini ya. Keren ya. Ini yang sebelumnya Kak tingkat kalian ya. Tapi pendidikan. Nah, ini keren ya. Nanti kayak gini ya buatnya ya. Yang sudah dipasarkan tuh kemana saja. Dari Instagram juga, Twitter, TikTok, WhatsApp, kemana macam. Ini keren juga ya. Bisa sampai GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Sampai gini udah keren juga nih. Boleh silakan gitu ya kalau mau ya. Nah, ini ada beberapa yang hot selling-nya ya. Ada free ongkirnya, ada diskon, ada paket bundlingnya. Bayar lebih ini ya. Ini keren nih, gitu ya. Nih, scope marketnya gitu ya, dekat kampus, dekat kantor. Kantornya kapan nggak tahu saya. Terus kemudian daerah-daerah Jabodetabek gitu ya. Silakan gitu ya. Nah, ini ya, marketingnya di TikTok ya. Keren ya. Kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini harus dijelaskan juga nanti di akhir ya, rangkuman penjualannya kayak apa. Terjual berapa piece gitu ya misalkan. Terus laba kotornya berapa, keuntungannya berapa gitu ya nanti ya. Nah, ini juga harus jelas ya nanti kayak apa gitu ya. Ini ya nanti harus dilaporkan. Mau untung mau rugi nanti kita ya nggak apa-apa. Yang penting harus jelas aja sih sebenarnya dari awal gitu ya. Ada beberapa kendala juga disampaikan ya nanti ya kendalanya apa 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 yang sudah terjadi gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, disampaikan aja gitu. Dipresentasiin aja nanti di pertemuan terakhir gitu ya. Tapi yang menarik kayak gini gitu ya. Nah, ini ya untuk dokumentasi. Udah gitu aja. Nanti kurang lebih gambarannya itu ya. Kayak gitu. Kalau bisa nanti kalau emang dibuka eh, ada kayak pendanaan untuk mahasiswa gitu ya atau PKM ataupun apa. Kalau memang ada ya nanti dicoba gitu ya. Dicoba ya kan lumayan dapat pendanaan gitu kan. Nanti apapun itu diambil kalian semua gitu. Tetap diambil kalian semua gitu kalau lolos pun gitu ya. Yang penting kan belajar sekalian gitu. Ya kan lumayan kan ya 3 SKS sekaligus untuk latihan juga. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ibu izin nanya, Bu. Iya, Eh, kalau tadi kan ada timeline-nya buat realisasi usahanya ya. Kalau misalnya kita ikut semacam PMW, Bu, kan kemarin kalau di UNJ kan ada event PMW gitu ya, Bu, yang sekali. Itu bisa nggak, Bu? ulangi. Bisa Eh, diulang? Iya, Bu. Suara saya udah lancar nih. Apa masih putus-putus? Di yang lain bagaimana ya? Halo? Terus, Bu, udah lancar atau masih putus-putus, Coba, Bu? coba. Iya, iya, coba. Halo? Ini, Bu, udah aman suaranya? Iya, saya coba mendengarkan. Iya, kenapa? Gini Bu, kan tadi kan ada timeline realisasi usahanya ya, ya realisasi ide bisnisnya. Itu kalau misalnya kita realisasikan ikut event PMW, kan UNJ ada event PMW gitu ya Bu. Itu bisa atau itu ya Bu? Termasuk nggak? BMW itu apa sih? Punyanya siapa? Eh, UNJ sendiri ya? Iya, yang ada ini mau UNJ sendiri ya? iya Ibu, saya lupa bentar Bu. Pokoknya Boleh-boleh aja sih. Itu sudah dibuka, Mbak. Ininya. saya lupa timelinenya, cuma setiap tahun sepertinya ada Bu. Karena Siap tahun. Ah, ya nggak apa-apa kalau.
Boleh? Ya kebetulan tahun lalu kan saya ikut yang kakak tingkat juga ikutan PMW gitu. Jadi apakah termasuk? Termasuk kayak ya. Tapi nanti saya coba tanyakan juga ya, karena kan kita 3 dosen ya di sini yang ngajar ya. Kita pakai tim sebenarnya ya. Eh, sama Bu Leni juga, sama Budi juga gitu ya. Jadi nanti saya diskusikan gitu ya. Kalau memang bisa ya apa boleh. Kalau saya sih boleh gitu ya. Itu kemarin anggarannya berapa Mbak? Kalau yang PMB itu maksimalnya masih ingat tidak? Anggaran anggaran apa aja Bu? Turunnya. Eh, eh, pengajuannya berapa maksimalnya? Sepertinya tidak ada batasan. Cuma mungkin dari anggaran yang kita ajukan disaring lagi gitu yang kemungkinan bisa dibiayai oleh UNJ berapa gitu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Boleh sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang dari UNJ masih kita diskusikan ya. Kemarin tuh masih masih diskusi sih. Sempat sudah Zoom, tapi kan kita masih harus izin juga. Udah ada sih, tapi kita masih izin juga. Nggak tahu dapatnya berapa. Jadi kalau untuk kepastian besarannya, tunggu dulu ya. Saya nggak bisa jalan. Tetapi kamu udah dibicarain kepastiannya nanti. ACC-nya berapa kan saya masih belum pasti. Kalau masalah PMB, nanti ataupun yang lain silakan gitu ya. Silakan aja. Kita diskusikan itu juga boleh gitu ya. Kalau dibuka, share aja Mbak di grup, nggak apa-apa. Boleh gitu ya. Nanti panduannya kayak apa. Boleh nanti ya. Nanti saya juga bisa bagi juga nanti. Dan kita bisa baca bersama gitu ya. Kalau emang memungkinkan, silakan gitu. Kalau lolos kan, ya alhamdulillah juga ya bisa nambah-nambah juga kalian kayak gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Nanti dikonfirmasi aja bukanya kapan, dicoba aja, nggak apa-apa. Tapi dikonfirmasi ya, Bu, kita mau ikuti ini jangan jalan sendiri, mau saya gitu loh. Ada konfirmasi juga gitu ke saya. Gitu Ya, ya siap Ibu. semuanya ya. Ibu mungkin izin menambahkan aja tadi untuk yang PMW mungkin yang di-approve sama UNJ untuk pembiayaan rata-rata sih sekitar 3,6 sampai 4 juta Bu untuk pengajuan dana. Nah, itu lumayan tuh. Kalau lolos juga lumayan. Usahakan dulu aja. Kalau ada gitu, kalau dibuka bisa di-share aja infonya di grup. Kalau saya juga ada info apapun, saya juga akan share di grup gitu ya. Silakan untuk diikuti gitu ya. Jadi ya untung-untung semuanya juga bisa daftar gitu ya. Bukan hanya PMW, saya nggak tahu apa PKM yang punya pemerintah. Ya bisa aja lolos sampai PINAS dan segala macam. Kita kan nggak ada yang tahu. Kan lumayan juga itu ya untuk belajar juga. Silakan. Ya. Tapi ada konfirmasi ke saya ya. Bu, saya mau ikut ini kayak gini gini gini. Kalau memang nanti perlu dosen pembimbing lain untuk itu kan nanti kan juga menggunakan dosen pembimbing lain juga kan. Kalau untuk yang mengajukan ke sana, ya nanti saya bantu cari juga gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya semuanya ya. Nah, nanti untuk realisasinya kurang lebih 5 minggu. Kalau ya pengennya sih mulai minggu ke-10 sih. Nanti kita fleksibel aja ya kayak apa gitu. Mungkin kalau memang presentasinya bisa lebih cepat ya nggak apa-apa. Jadi persiapan kalian akan lebih banyak lagi. Atau nanti mau buat proposalnya akan lebih bagus. Lebih baik lagi ya. Mau diajuin kemana gitu kan silakan gitu ya. Boleh gitu ya. Kita fleksibel aja. Ini kan cuma timeline. Seperti seperti itu ya. Terus nanti waktu realisasi eh, kita tetap pertemuan, tapi mungkin nggak full banget nggak apa-apa. Cuma nanti mungkin ada ini ya, kayak sharing boleh ya, sharing boleh. Terus kemarin saya ngubah ininya Bu, ada perubahan ini bla 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 bla, silakan. Kendalanya apa? Mungkin antar teman, antar kelompok bisa saling sharing, bisa saling memberikan masukan. Mungkin itu ya nanti ya. Walaupun cuma beberapa menit gak apa-apa sih. Kalau menurut saya tetap pertemuan 11 sampai 14 kita tetap pertemuan. Mau luring juga nggak apa-apa. Mau daring juga nggak apa-apa. Eh, kita diskusi aja sedikit-sedikit lah. Apa yang udah terjadi, kendalanya apa, sharing-sharing aja. Gitu ya, semuanya ya. Jadi masih tetap terkontrol. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Saya mau nanya Bu, maaf. Mm-mm. Tadi di file yang ide bisnis untuk yang individu, saya lihat sekilas untuk analisis possibilities-nya itu beberapa mengacu ke business owner-nya gitu. Jadi kayak ke cutting-nya itu apa kendala yang dia alamin ketika dia lagi bikin itu bisnis di slide sebelumnya.
Iya, Oke. di sini Bu. Itu kan kayak mampu mengoperasikan software, itu kan berarti mengacu ke si pembuat bisnis. Nah, saya mau nanya untuk analisisnya ini lebih fokus ke bisnisnya atau ke kami juga sebagai business owner-nya? Ownernya juga boleh, kayak juga yang mengoperasikan kan boleh juga. Kapasitasnya apa dan dia keseluruhan aja sih nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Ya, juga dipertimbangkan. Baik, makasih Bu. Boleh. Itu aja sih. Saya pengen tahu ide bisnisnya kayak apa. Nggak apa-apa. Owner gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan nanti dipikirkan gitu ya maunya apa. Itu aja sih sebenarnya. Ini nggak bisa di-share juga ya, karena kan ini angkat tingkat gitu ya. Mungkin perlu izin juga gitu kan ya. Kan hanya contoh aja sih kayak gitu. Oh. Jadi pahami semuanya? Udah cukup ya. Silakan diskusi sendiri, bentuk kelompok untuk pertemuan eh, eh, sekarang mikir dulu secara pribadi di rumah, ide bisnis saya itu apa sih? Nanti mungkin kalau yang sama bisa bentuk kelompok dan bisa direalisasikan. Itu aja. Ada pertanyaan? Udah cukup ya. Saya Cukup bisa Ibu. akhiri. Cukup Ibu. Oke, saya akhiri ya. Eh, Selamat siang dan terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Terima kasih, Selamat Bu. sore. Terima kasih, Bu.